juga nggak apa-apa. Rekodnya nanti ya di dalam rekodnya di dalam breakout aja kalau kamera sudah menyampaikan mulai ya. Di recordnya nanti kalau udah ada Ibu Mira aja Mas. Yes, siap. Oke, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Lumayan lama nunggu tadi. Belum, enggak sih Bu, enggak aman Bu. Ya, oke, baik. Kita mulai ya karena tadi baru selesai juga ini dari kelompok dua. Ya, karena di kelompok satunya mundur, otomatis kelompok dua mundur. Ya, ini nggak apa-apa. Ini pertemuan kita yang pertama di kelompok tiga ya, adik-adik ya. Nanti kita akan ketemu lagi, insya Allah di kelompok, bukan di kelompok, di pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu hari Kamis ya, hari Kamis gitu. Terus berikutnya, adik-adik ini biar lebih efektif waktu kita, saya langsung share screen aja ya, sebentar. Adik-adik bisa akses BLC? Coba sambil akses BLC itu di sana saya sudah mengupload bahan paparan saya, juga ini apa namanya tugas yang harus adik-adik kerjakan. Itu sudah bisa diakses di BLC itu. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Jadi nanti sambil adik-adik bisa mencermati, ya. Saya langsung ke sini saja. Sudah display ya? Oke, baik adik-adik. Untuk siang ini kita ada beberapa hal yang akan kita lakukan gitu ya. Eh, Saya memberikan persepsi dulu ya tentang agenda satu gitu. Kemudian nanti kita bersama-sama kita review materi-materi yang sudah adik-adik pelajari saat mengikuti MOOC ya. Kemudian nanti waktu paling banyak kita adalah untuk ini penjelasan pembekalan untuk adik-adik mengerjakan tugas ya, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Gitu. eh ini yang perlu adik-adik ketahui ya, untuk pelatihan yang adik-adik ikuti, yaitu Latsar CPNS, itu pelatihan yang masuk di lingkup ini. Itu ya. Jadi pelatihan untuk pembentukan karakter yang materinya itu terbagi menjadi 4 agenda atau 4 kelompok agenda ya. Agenda 1, 2, 3, 4. Dan saat ini kita masuk di agenda satu ya, yang terkait dengan sikap perilaku bela negara gitu. Nanti akan ada lanjutan di agenda 2 terkait dengan nilai-nilai dasar atau NND ya, disingkat begitu. Kemudian satu lagi di agenda 3 kedudukan dan peran PNS yang mendukung terwujudnya smart governance. Dan nanti terakhir 1 bulan adik-adik akan menjalani masa habituasi gitu. Nah, habituasi itu nanti adik-adik akan mengaktualisasikan
aksi nyata sebagai wujud adik-adik melaksanakan aksi bela negara. Nah, itu materinya adik-adik dapat dari agenda 1 gitu ya. Nah, makanya nanti kita akan melihat ke sana. Untuk yang penguatan bidang tugas itu besok kalau adik-adik sudah PNS akan mengikuti pelatihan yang terkait dengan apa jabatan atau profesinya. Ya, saya langsung ke sini saja. Nah, ini ya adik-adik kemarin ya saat mengikuti MOC itu adik-adik berselancar di tiga modul ya, betul ya? 3 modul ya, masih ingat nggak? Ada wawasan kebangsaan ya dan bela negara, kemudian ada analisis isu kontemporer, satu lagi kesiapsiagaan bela negara gitu. Itu ada modulnya gitu. Nah, mengapa adik-adik perlu mempelajari materi-materi itu? Sebenarnya hubungannya apa dengan tugas adik-adik saat ini? Itu posisinya seperti ini. Adik-adik itu kan saat ini dengan tugas masing-masing harus memberikan layanan kepada masyarakat, gitu ya. Masyarakat ini tentu sesuai dengan tugasnya masing-masing, gitu ya. Nah, di dalam melaksanakan tugas itu, adik-adik harus eh, berbekal berbekal memiliki wawasan kebangsaan yang tepat gitu ya. Jadi aksi adik-adik di dalam melaksanakan tugasnya itu sebenarnya aksi dalam melakukan bela negara di berbagai konteks secara aktual tapi kontekstual gitu ya. Maka tugasnya apa, harus melaksanakan bagaimana supaya bangsa kita kalau skala luas, kalau skalanya diperkecil, ya berarti organisasi kita, tempat tugas adik-adik itu bisa memberikan performa kinerja yang terbaik. Ketika adik-adik menjadi PNS, ya harus PNS yang profesional, kan gitu ya. Jadi profesionalisme adik-adik sebagai PNS dengan tugas masing-masing, itulah wujud dari adik-adik melakukan bela negara. Nah, untuk melakukan bela negara, maka adik-adik harus apa ya? m- dijiwai atau mengkerangkai aktivitasnya dengan nilai-nilai bela negara yang tepat gitu ya. Nah, nanti adik-adik harus bisa melihat ini di tempat tugas adik-adik apakah kinerja individu yang ada di dalamnya ataukah kinerja organisasi adik-adik itu sudah menunjukkan dan memberikan performa terbaiknya, kinerjanya sudah profesional atau belum. Jika belum, berarti ada masalah gitu. Nah, itulah nanti yang kami minta adik-adik temukan. Ada masalah apa, ada kondisi apa di tempat tugas adik-adik yang belum seperti harapan gitu adik-adik ya. Nah, karena ketika masih ada masalah, berarti entah individu, entah organisasi di tempat tugas adik-adik belum memberikan layanan dan belum menunjukkan aksi bela negara. Gitu ya. Jadi posisinya nanti seperti itu. Baik, maka nanti adik-adik aksi bela negara itu akan kita apa ya? Kita analisis gitu. Apa yang perlu adik-adik lakukan? Mengapa adik-adik melakukan hal itu? Rupanya ada apa yang adik-adik dapatkan atau adik-adik temukan? Ya, dan aktivitas-aktivitas apa yang bisa adik-adik lakukan untuk mengatasi hal-hal itu. Nah, itu hubungan antara apa namanya antara aksi bela negara yang dihubungkan dengan kinerja individu atau kinerja organisasi di tempat tugas adik-adik. Nah, supaya lebih konkret, sekarang kita lihat nih. Jadi, adik-adik kemarin sudah ikut MOOC kan? Sebelum saya lanjut lagi, kita sekarang lihat nih. Coba saya pengen tahu, pengen mendengar, menurut adik-adik yang kemarin sudah belajar tentang eh, apa bahan-bahan materi-materi di agenda 1, coba menurut adik-adik ya,
Nggak usah hafalan. Saya bukan mau minta adik-adik menghafalkan. Apa yang adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan? Yuk, siapa yang bisa menyampaikan? Halo, jangan anteng-antengan. Saya ingin dengar pendapatnya atau pandangannya. Nggak usah dihafal ke. Heeh, menurut pemahaman Anda saja. Sedikit menurut saya, Bu, saya wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang kita atau bagaimana sikap kita Mm-mm, terhadap bangsa Indonesia, mm-mm, eh, juga untuk memperkuat rasa cinta kita terhadap tanah air, menumbuhkan mm-mm, kesadaran mm-mm. berbangsa, bernegara, dan juga menjaga keutuhan NKRI. Oke, Seperti itu, Bu. good. Jadi lebih pada bagaimana cara kita memandang dan bagaimana cara kita bersikap gitu ya. Oke, baik, Mbak, kemarin siapa ya? Minta dipanggil apa ya? Mbak Melis dah. Apa minta Melis, Bu. dipanggil? Hah? Mel boleh, Bu. Oh, Mbak Mel ya. Mbak Mel gitu tadi ya. Mbak, aku mau eh, membaca hafalan atau pemahaman itu? Jawabannya tadi Wah, itu. pemahaman itu kan Oh, udah pemahaman ya. jadi secara umum kan, Bu. Heeh, Selalu ya, dibahas oke, kalau oke. kebangsaan Heeh, itu baik, aja. baik. Jadi kata Mbak Mel tadi kan, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia memandang, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia harus bersikap, gitu ya, untuk melihat bangsa kita. Nah, pertanyaan saya untuk yang lain, Ki. Jika begitu, memangnya bangsa kita itu bagaimana? Kok harus dipandang? Halo, siapa yang mau menjawab? Memangnya bangsa kita Bu, harus gimana? Oh, monggo silakan. karena kalau kita melihat di negara kita itu dari berbagai suku, Mm-mm, ragam, ras dan budaya. Jadi mm-mm, dengan adanya banyak perbedaan itu mm-mm. eh, adanya satu pandang yang kesatuan yang utuh seperti itu, Bu. Ya, jadi Indonesia itu beragam gitu ya. Indonesia itu majemuk, Indonesia itu plural, dan itu harus dipandang dengan cara pandang yang tepat. Karena ketika cara pandangnya, cara melihatnya tidak tepat, mesti sikapnya ya ora tepat, kan gitu ya. Jadi cara pandang seseorang, perspektif seseorang, cara melihat sesuatu seseorang akan berbanding lurus dengan sikapnya. Benar nggak ini? Kita suka atau tidak suka pada seseorang berdampak terhadap cara bersikap kita enggak? Pasti, Berdampak, Bu. kan gitu ya, pasti ya. Orang yang kita sukai itu dia berbuat nggak jelas pun kita akan kan gitu ya, hati kita akan ini gitu, belo itu gitu. Sebaliknya, sebaik apapun perilaku orang, nek awake dhewe dasare ora seneng, iku sing ketok ya sing elek tok gitu. Betul apa enggak ini? Nah, itu perspektif individu terhadap orang lain. Sekarang cara pandang terhadap bangsa kita, kan gitu ya. Maka kalau adik-adik melihat ada tawuran, ada benturan-benturan gitu ya, ada ketidakharmonisan, ada potret dehumanisasi, itu pasti karena perspektifnya dari pelaku-pelakunya tidak tepat. Betul apa enggak ini? Pasti dia lebih mengedepankan entah ego personal, entah ego kelompok, kan gitu ya, ego sektoral, mesti itu. Karena tadi, makanya kita, kita itu ya, seharusnya selalu menempatkan cara pandang kita kepada apapun, siapapun itu dengan perspektif yang tepat. Gitu ya. Mau skalanya terbatas atau luas, itu perspektif kita harus tepat gitu. Nah, yang menjadi persoalan tidak selalu cara pandang itu sesuai dengan yang kondisi seharusnya tadi gitu. Betul apa tidak, adik-adik? Maka nanti persoalannya begini, ketika kita menemukan ada pihak, ada orang yang perspektifnya belum tepat,
dan ternyata berdampak terhadap sikap yang tidak tepat, maka kita sebagai salah satu abdi masyarakat harus seperti apa cara kita bersikap. Kan begitu, adik-adik? Betul apa tidak? Ya toh, kalau yang disebut tadi sukunya berbeda, keyakinannya beragam, bahasanya berbeda, itu frame-nya luas itu. Ya, mungkin agak jauh dari jangkauan kita. Sekarang kita perdekat saja. Di tempat tugas Anda, apakah Anda menemukan kemajemukan, keragaman? Anda temukan apa tidak itu? Oh iya, ada gitu. Coba, Anda sekarang ada di tempat tugas itu sudah berapa lama? Adik-adik bertugas di tempatnya sekarang itu sudah berapa lama? Kurang lebih Kurang 1,5 bulan, Setengah bulan. hampir Oh, dua baru bulan, setengah bulan ya. Ada satu yang setengah lebih dari bulan, setengah bulan? 45 1,5 hari. bulan. satu Oh ya, setengah bulan, Bu. satu Satu setengah. Oh, setengah satu bulan, setengah. Bu. Ya, lumayan lah ya. 1,5 bulan untuk bisa menemukan, melihat hal-hal yang beragam itu menurut saya asalkan adik-adik tidak apa ya, tidak abai dengan lingkungan, tidak mematikan rasa dan pandangannya mesti dapat. Coba boleh dong saya tahu apa yang Anda temukan, keragaman apa yang Anda temukan? Yuk, yang belum pernah ngomong, ayo ojo, oh, tidak ada perwakilan loh ya. Engkau nek perwakilan, bijinya ya perwakilan bolo, lulusnya perwakilan loh. Saya Bu Boleh. Apa? ya, saya kan satkernya di MTS Negeri 1 Di madrasah Rembang, ya. di Apa yang madrasah. dilihat? Banyak sekali ini budaya yang berbeda, baik dari muridnya ataupun gurunya. Budaya itu Ternyata di budaya sini apa? Contoh, Mbak. Contoh budayanya apa? budaya budaya baik keagamaan banyak sekali di sini banyak sekali apa ya pondok-pondokan dan setiap Hmm. pondok itu memiliki ciri khas masing-masing seperti itu Bu. Oke. Heeh. Kemudian kalau dari segi muridnya itu di sini eh, banyak yang dari luar Jawa. Luar Hmm. Jawa Tengah maksudnya ya, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat seperti itu. Jadi dari bahasa aja mereka sudah berbeda Oke, oke. murid-muridnya. Jadi sebagai guru mungkin harus memahami itu gitu. Oke. Itu Apakah mungkin yang dimaksud, ya, Mbak? Apakah yang dimaksud keragaman itu hanya itu? Yang lain? Itu tidak salah, itu keragaman gitu. Coba keragaman apa lagi yang Anda temukan? Saya ini sekaligus pengen tahu perspektif Anda tentang keragaman ini kayak ngopo gitu. Ayo, yang lain. Budaya Bu, Yuk Mas, gimana Mas? budaya Bu. Kalau di Budaya. daerah saya tuh, ya, kalau daerah saya tuh karena di Kudus itu lebih ke ibadah dan agama, tapi kalau di sini itu setiap ada acara menampilkan kayak kearifan lokal gitu Bu, Hmm. Mas tradisi iku ning gone madrasah apa seperti ning jopo? tarian di madrasah. Di madrasah. Apa Iya, budaya apa? Yang di madrasah budaya yang dimaksud apa kuwi? setiap ada kayak kegiatan itu menampilkan kayak teater Jawa gitu Bu, sama Oh, musik-musik Jawa. wih, ya wes. Coba Eh, yang lain lagi. Adik-adik gini, apakah ketika Anda mendengar kata keragaman, itu perspektifnya mesti Anda hubungkan dengan budaya, bahasa, agama, suku, apa mong kuwi tok itu? Tidak, Bu. Hah? Menurut saya Enggak sih, ada Bu. beragam Mbak, hal ayo, lain Mbak Mel, seperti gimana? beragam profesi, beragam hobi, beragam minat, beragam Oke, minat, ekonomi, profesi. pendidikan. Sekarang gini, Oh, coba hubungkan dengan oleh Anda. Konteks keragaman itu kaitkan dengan eh, layanan tugas di tempat Anda. Dan perspektifnya itu perspektif yang balance. Jangan hanya memotret sisi normatif, tapi sisi yang tidak normatif pun nggak apa-apa diangkat itu. Jadi jangan hanya ditampilkan sisi putihnya saja. Sisi hitam kalau itu keragaman, nggak apa-apa Anda tampilkan. Apa contohnya? Ini Bu, cara pandang dan cara berpikir ketika bekerja itu seringkali berbeda, Bu. Gimana maksudnya? Contohnya piye? Contoh, ketika jadi bawahan itu kadang berpikir bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Eh,
Nah, kalau dari atasan itu semua bawahan itu harus bisa menghandle tupoksi teman-temannya. Kenapa? Hmm. Kalau misalkan temannya nggak berangkat atau ada Mm-mm. halangan atau izin, Mm-mm. itu teman yang lain itu bisa membantu seperti itu. Hmm. Paling seperti Oke itu ya. sih, Bu. Ah, ya. Oke, jadi dan itu ada dampaknya nggak, Mas? Oh, ada, Bu. Ada apa dampaknya? Eh, Dampaknya itu jadi semua semua staf ya, saya kan dari KUA ya, semua staf Mm-mm. itu nanti eh, bisa menghandle satu KUA. Jadi tupoksi HNGBI ngono, Mas. tupoksi Duwe teman-temannya titel itu tambahan bisa lebih HNGBI. paham. Ini Bu, Duwe tambahan titel HNGBI ngono. ini Bu. Jadi semua staf itu bisa bisa menghandle kerjanya teman-teman. Misalkan teman-temannya lagi ada izin atau lagi ada perkumpulan seperti itu loh, Bu. Kan kadang di Mm. KUA itu kan banyak orang ya, Bu. Jadi nggak Mm-mm. semua orang itu apa namanya bisa stay di situ gitu. Itu positif apa negatif? Positif, Bu. Oh, positif. Mm. Jadi eh, apa ya, hal yang seperti itu dianggap sebagai positif karena memang dinamika layanannya harus mengharuskan itu atau Iya, membutuhkan itu gitu ya. mengharuskan. Oke, baik. Ya, baik adik-adik. Eh, saya berharap begini, Anda ketika mendengar keragaman, mendengar kata perbedaan, itu tidak hanya menganggap, apalagi kalau saya bicara tentang wawasan kebangsaan, jangan selalu dianggap identik dengan hal-hal yang sifatnya keragaman budaya, keragaman, bukan hanya itu, gitu. Itu apa ya, terlalu mainstream gitu kalau menurut saya. Bukan berarti saya anti mainstream, enggak, tapi adik-adik perlu memperluas perspektif tentang apa makna wawasan kebangsaan ke dalam konteks tugas Anda gitu loh. Bahwa eh, individu yang ada di tempat Anda bertugas itu saya yakin antara satu dengan yang lain berbeda. Betul apa tidak? Dan perbedaan individu tadi eh, pasti akan ada dampaknya terhadap kinerja mereka, baik kinerja individu maupun kalau diakumulasi akan menjadi kinerja organisasi. Bisa menangkap yang saya maksud nggak? Halo, adik-adik, bisa paham yang saya maksud nggak? Bahwa individu di tempat tugas adik-adik itu beragam. Tapi keragamannya bukan keragaman bahasane beda, asalnya beda, bukan. Nah, itu adik-adik masih mengungkung perspektif wawasan kebangsaannya gitu. Karena ini mau saya ajak adik-adik itu menghubungkan konteks wawasan kebangsaan ini kepada aksi bela negara gitu loh. Nah, adik-adik hanya menghubungkan dengan bahasanya, daerahnya. Bukan, kalau hanya itu, maka nanti adik-adik akan melepas konteks wawasan kebangsaan dengan aksi bela negara gitu. Nah, coba sekarang temukan apa yang berbeda dari individu di tempat adik-adik yang perbedaannya itu terhubung dengan aktivitas tusi mereka. Apa? Kebiasaan, karakter, cara kerja yang itu berbeda. Dieling-eling, kancane piye? Yang selama ini Anda lihat dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan itu. Halo, malah tengah-tengah nih piye? Mungkin cara melayani Halo Bu. masyarakat. Cara melayani masyarakat, apalagi Mas? Saya sebutkan contohnya Mas, cara Penguasaan melayani yang teknologi seperti apa? mungkin Bu. Mas di KUA, piye? Cara yang berbeda itu gimana? Ada yang gini, ada yang gitu. Nah gini gitu nih apa Mas? Ya, tiap orang ya kan punya cara masing-masing ya Bu. Kalau Mm-mm. saya Nah, sendiri biasanya kan eh, ada basa-basinya. ada Ditanyakan basa-basinya. Terus? ada dari mana, terus ditanyakan satu persatu secara detail apa biar tidak terjadi kesalahan di dalam Oke, data. Nah, itu ya. ada juga yang apa nggak perlu nanya, dia Hmm. cuma cuma menerima berkas yang diterima, jadi Mm-mm. nggak ada apa namanya penekanan bahwa data itu benar, Mm-mm. jadi Ya, itu nggak ada proses validasi gitu ya. ya benar.
Oke, nah perbedaan cara memberi layanan itu berdampak enggak, Mas? Berdampak terhadap kualitas dan output layanan enggak yang didapat Ya, oleh masyarakat? dampak. Berdampak. Dampak negatifnya apa, Mas? Kadang terjadi kesalahan data. Nama Kesalahan data. namanya, misalkan Mm-mm. namanya siapa ya? Pakai ada namanya Khoir, Mm-mm. KHOIR, tapi ditulisnya Mm-mm. KHAIR. Oh ya, gitu ya, karena nggak ada validasi data ya. Nah, adik-adik maksudnya nanti arahnya ke sana gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu ketika nanti memunculkan masalah, maka adik-adik harus terpanggil untuk memberikan intervensi, memberikan kontribusi agar masalah itu berkurang malah hilang gitu. Mengapa? Karena tadi dampak yang timbul dari keragaman cara memberi layanan, contoh ini ya, itu ternyata dampaknya terhadap kinerja organisasi. Lah nek semua orang atau mayoritas itu tidak peduli dengan validitas data, maka nanti data yang terkumpul selama ini ya tidak akurat. Dan akhirnya apa? Rawan komplain, ada masalah di belakang kan gitu ya. Nah, nanti adik-adik, tadi kembali ya, adik-adik kan harus bisa menemukan masalah nanti di tempat tugasnya. Ya, masalah itu ya contohnya seperti dialog saya ini. Ya, saya dengan Mas Riki ini tadi, Mas Riki bilang, selama ini dalam memberikan layanan itu caranya teman-teman itu beragam. Ternyata cara yang beragam itu ada dampaknya. Dampaknya tentu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang kita temukan nanti adik-adik yang saya minta mencari itu dampak tapi sing negatif itu. Nah, tadi katanya dampaknya apa yang negatif? Oh, ternyata datanya itu tidak valid atau datanya tidak akurat gitu ya. Maka nanti setelah ini adik-adik akan saya minta untuk mencari masalah, merumuskan masalah. Rumusan masalahnya itu ya analisis dampak negatif yang timbul dan kita lihat. Gitu ya. Nah, contoh yang disampaikan oleh Mas Riki ini tadi berarti masalahnya gini, masih tingginya atau kurang akuratnya data-data pernikahan atau data apa gitu ya, kurang akuratnya data-data titik-titik, saya nggak tahu apakah data kepegawaian atau data layanan apa di KUA mana. Nah, itu masalah itu. Jadi kita mencurigai, kita berasumsi karena ada pola begitu, maka dampaknya data-data yang ada di KUA nih Mas Riki itu kurang valid, belum akurat. Nah, nanti baru kalau datanya begitu dan dibiarkan lama-lama masalahnya akan semakin kompleks, kan gitu. Maka nanti kita perlu melakukan ini tadi, adik-adik memberikan kontribusi. Ben ora ngono terus, apa sih yang bisa kita lakukan? Maka nanti adik-adik akan mencari tahu, kok bisa data sekian tahun kok tidak valid? Apa sih yang menyebabkan? Oh, satu, penyebabnya karena si penghimpun atau pengumpul data itu tidak melakukan apa ini? Cross check atau validitas data. Oh, karena datanya itu hanya dibuat manual. Ternyata ketika ngetiknya nulisnya manual itu tidak akurat, rawan wis macam-macam. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, nanti saya berharap adik-adik itu bisa di tempat tugasnya menemukan masalah-masalah seperti ini dan apa yang nanti Anda lakukan itu wujud nyata dalam mengatasi masalah itu adalah wujud dari adik-adik memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ning lingkup terbatas disesuaikan dengan tugas masing-masing. Dan apa yang Anda lakukan itu, itulah wujud dari Anda punya wawasan kebangsaan yang kontekstual. Jadi bukan tentang bicara tentang suku bangsa, bahasa, agama, enggak. Tapi konteksnya disesuaikan dengan tugas masing-masing. Nah, aksi atau kegiatan yang adik-adik lakukan untuk mengatasi hal tersebut itu harus dilandasi dengan wujud aktualisasi adik-adik terhadap nilai bela negara yang ada berapa tadi?
Nilai bela negaranya ada berapa tadi? Oh, lali toh, wesan. Nilai bela negara ada berapa tadi? Halo, lali. Wong baru saja kok wes lali. Belum. Nilai bela negara ada berapa adik-adik? Kok lali? Ayo goleki, kerpeane dibuka. Kemarin yang dipelajari. Hah? Piro, Mas? Mas Riki, mana piro? 5 kayaknya, Bu. Lima. Lima ki apa wae? Cinta tanah air, Cinta tanah air, apa meneh sadar Mas Syukur? sadar berbangsa dan bernegara, Oke, lagi. setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Oke. rela berkorban untuk bangsa dan negara, terus Apa lagi? kemampuan awal bela negara. Oke, ayo semuanya digoleki, catatannya dibuka. Atau kalau di modul apa PowerPoint dibuka. Sudah atau belum? Ketemu belum? Sudah. Nek belum ketemu harus sampai ketemu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, Anda melaksanakan aktivitas dalam tugasnya itu harus menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai itu atau harus dijiwai nilai-nilai itu gitu ya. Nilainya ada berapa? 5. 5. Oke. Sekarang lihat, 5 nilai itu punya indikator nggak? Halo? Yuk, coba audionya dibuka. Yang mau jawab, ada nilai-nilai itu ada indikatornya nggak? Ada, Bu. Ada. Ada berapa indikatornya? Coba dihitung. Ayo Untuk lihat nih, orang mung makmum dok lo ya. untuk indikator cinta tanah air itu ada 6, Bu. Ada 6. Yang lain, Mas Nadif, ayo Mas Nadif, kok ndak disebut jenenge iki lho. Lupa aku baru buka lagi. Eh, ayo digoleki semuanya. Baru dicari nih, Bu. Baru dicari Mas Miftah. Gimana, Bu? Yang sadar berbangsa dan bernegara ada 5 indikator. Ada 5 indikator. Terus yang lain, berapa jumlah indikatornya? Yang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara juga 5 indikator. Juga 5. Kemudian rela berkorban untuk bangsa Oh, dan negara ada 5 indikator. ya 5 juga Dan ya. yang terakhir yang kelima, kemampuan awal bela negara juga ada 5 indikator. 5. Jadi kita punya 5 nilai bela negara, indikator masing-masingnya rata-rata 5 kecuali Cinta yang tanah mana? air. Cinta tanah air. Oke, baik. Wis ya, itu dipahami ya. Nah, sekarang kita analisis kasusnya Mas Riki tadi. Ketika ada bentuk layanan atau cara melayani dari karyawan KUA, pegawai KUA yang berbeda saat mencatat atau mendata, maka dampaknya tadi ternyata datanya menjadi tidak valid. Kan gitu ya. Nah, sekarang begini, seandainya Anda yang menjadi karyawan di KUA itu, gitu ya, dan Anda menemukan ada kebiasaan yang begitu, apa yang Anda akan lakukan sebagai bukti Anda itu cinta negara Anda, cinta bangsa Anda. Sebagai bukti Anda punya pandangan atau cara pandang alias wawasan kebangsaan yang berbeda, yang pas. Apa yang Anda akan lakukan? Halo, Halo. Heeh, Eh, Mas. seperti kasus itu ya, seperti yang pendaftaran nikah itu kan pertama kali ini kan pendaftaran nanti ada pemeriksaan. Nah, Mm, pemeriksaan itu kan biasanya lebih diperiksa secara detail. Nanti kita cocokkan sama yang diinput sama berkas yang asli. mm. Kalau sudah valid semua, kalau sudah benar semua, baru dicetak di NB gitu. Seperti itu, Bu. Ya, itu kalau Anda yang jadi petugasnya. Saiki nek yang berlaku apa ya, yang punya kebiasaan begitu itu rekan-rekan Anda. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Ya saling di sebenarnya di KUA ini sudah diberi tugas masing-masing sih, Bu. Itu. Loh, enggak. Ini bukan bukan menghindar ngono. Seandainya Anda menemukan kasus seperti itu, kira-kira apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu Anda lakukan? Ya setiap
pegawai harus diberitahu eh, Siji-siji, dikandani siji-siji ngono Mas. ya Siji-siji mbok kandani ngono. ya itu kan sebuah pelayanan ya harus Heeh, harus seperti itu. ya, Tapi umpama sing ngono kuwi seniormu piye Mas? ya nggak apa-apa harus Oh, nggak profesional. apa-apa. Oh, iya. Nah, gitu ya, adik-adik ya. Jadi aksi nyatanya apa? Apa yang dilakukan? Dalam sebuah statement apa yang mau dilakukan? Mas? Ya harus dilakukan ya gitu. Eh, kita memberi contoh yang apa jika pegawai yang belum tahu kita arahkan kita Oke ya, memberi contoh gitu ya. Jadi memberi contoh, nek memberi contoh berarti yang melakukan siapa? ya diri sendiri dulu. Kita sendiri. Oke, sekarang coba ini contohnya ya. Jadi ada kebiasaan eh, ini bukan hanya di KUA, wes. Semua layanan ketika mendokumentasikan data ternyata tidak sekaligus sambil melakukan verifikasi dan validasi data. Dampaknya yang buruk, yang negatif adalah data-data di Satker tersebut menjadi tidak akurat kebenarannya, gitu toh. Nah, anda merasa perlu memberi kontribusi dengan cara tadi memberikan contoh cara melakukan pendataan dan seterusnya, memberikan atau mengajak kawannya. Nah, ketika Anda melakukan itu, maka apa yang Anda lakukan itu dijiwai oleh nilai bela negara yang mana di indikator yang mana. Tolong carikan. Ayo, kerpeannya dibuka kabeh kuwi. Catatannya buka. Ayo carikan. Jadi kalau ada kasus begitu dan cara mengatasinya adalah dengan apa? Memberi contoh, mengajak yang lain itu menerapkan nilai yang mana? Tolong saya ditunjukkan. Ayo coba carikan. Catatannya dibaca. Atau kalau di modul ya modulnya dibaca. Eh, Siapa sudah yang menemukan? itu Bu, sadar sadar berbangsa dan bernegara di indikator yang berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Oke, bersikap, berbuat baik, terbaik bagi bangsa dan negara. Lagi, selain itu ada yang punya temuan lain? Itu Bu, yang keempat rela Yang keempat itu berkorban apa? untuk bangsa dan negara, yaitu Oke, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. oke. Mana lagi? Siapa yang menemukan? Jadi tadi ada yang nemu nomor nilai kedua, terus pada bagian apa mau? Berbuat terbaik tadi ya. Bersikap berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Ada yang bilang rela berkorban pada bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa negara. Ada lagi yang lain? Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Gemar membantu, masih di poin 4 ya Mas ya, nilai Iya, keempat ya. Oke, gemar membantu sesama warga warga negara yang kesulitan. Ada lagi? Adik-adik harus bisa Yang mencari. kedua, Bu, Yang kedua, mana dan yang kedua? bernegara, Hmm? melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu ada kaitannya dengan undang-undang nggak? Ada kaitannya dengan Sebagai ASN, eh? Ya, sebagai ini ASN. nembok hubung-hubungnya memang bisa, tapi kita harus cari yang paling relevan gitu ya. Ada yang mau usul lagi? Ya. Ada yang mau usul lagi? Yang poin 2 tapi yang disiplin dan bertanggung jawab
terhadap tugas yang dibebankan, Bu, kesadaran berbangsa dan negara. Oke, Negara. ya. Jadi adik-adik perlu lebih ini ya, lebih hati-hati mencari mana yang paling tepat gitu. Ya, ketika di situ adik-adik membaca bangsa dan negara, maka sekali lagi perspektifnya bukan berarti bangsa Indonesia secara makro gitu ya. Nih iso ditarik konteks bangsa, negara, warga itu yo koncone dewe gitu ya. Atau masyarakat yang kita layani, termasuk ketika bangsa negara itu ya iso ditarik ke organisasi atau satker kita gitu. Jadi itu mengapa saya tadi mengajak Anda untuk perspektifnya itu jangan dipersempit gitu. Jangan selalu yang luas gitu. Kalau memang perlu ditarik ke konteks yang lebih sempit, yang lebih terbatas itu bisa gitu ya. Jadi eh, silakan saja lah ya. Tapi paling enggak itu misal nih berpartisipasi bukan itu gemar membantu sesama warga negara. Masuk enggak ini tadi? Kita membantu kawan dengan cara memberi contoh. Bisa nggak adik-adik? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa gitu ya. Terus tadi misalnya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Ini berarti untuk kemajuan organisasi. Meluangkan waktu untuk memberi contoh, untuk bisa mendampingi. Itu kira-kira masuk enggak? Masuk, Bu. Masuk. Masuk juga. Masuk, Jadi Bu. bagaimana perspektif kita gitu ya? Di bagian mana kita menempatkan bersikap, berpikir, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Masuk nggak tadi? Masuk, Bu. Masuk juga gitu ya. Jadi bagaimana Anda menempatkan nilai-nilai itu tadi. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kalau sudah eh, sekarang saya lanjut ke sini adik-adik. Kalau ada dialog nanti ya. Yang penting itu tadi Anda harus bisa apa itu? Menghubungkan dengan konteks tugasnya ya, menghubungkan dengan konteks tugasnya. Nah, adik-adik sekarang kita masuk pada penjelasan tugas ya, penjelasan tugas. Adik-adik nanti harus mengerjakan tugas, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Saya slideshow dulu ya. Nah, ini tugas individunya. Nanti setelah ini saya beri penjelasan ya, diupload nanti malam ya untuk tugas individu ya. Terus untuk yang kelompok ini 10 orang nanti tolong dibagi dua gitu ya. Ada kelompok A, kelompok B, tugasnya membuat video. Videonya video bersama, video kompilasi. Durasi waktunya maksimal 5 menit, tapi saran saya ojo sampai 5 menit, 3 sampai 4 menit lah maksimal gitu ya. Karena nanti pertemuan hari Kamis, sinkronus kedua itu saya minta untuk ditayangkan. Nah, video itu temanya yang satu tentang wawasan kebangsaan, yang kedua tentang bela negara. Nanti videonya dari yang masing-masing anggota mencari video di mana sumbernya atau apa sumbernya diberikan penjelasan gitu ya. Terus nanti dikompilasi, dibuat dalam bentuk MP4, diupload ke salah satu channel YouTube kalau ada yang punya atau dibuat drive bersama. Nah, yang diupload itu linknya gitu ya. Selain itu nanti ada tugas juga dan ini tugas kelompok, neng kelompok satu kelompok tiga ini, yaitu membuat yel-yel dan membuat simulasi role play gitu ya untuk aksi ini. Nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri di tugas kelompok sudah saya masukkan di sana. Nanti apa ya lirik bukan lirik apa sih teks yelnya dan skenario role playnya diupload jadi satu dengan link videonya dalam bentuk PDF, diberi identitas kelompok 3 underscore nama Anda, upload di sana. Uploadnya besok maksimal hari ke-2 hari Kamis sebelum sebelum dini hari. Saya beri batas waktu sampai pukul 23.59. Gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti setelah ini sesi kita selesai jangan bubar dulu tapi gawe yel-yel membagi kelompok sama buat skenario karena nanti uploadnya nek urung rampung ya besok Anda lanjutkan diskusi karena besok kan asinkronus toh, tidak ada pertemuan Zoom begini. Nah, itu gunakan untuk diskusi ya.
Itu untuk tugas kelompok. Nah, sekarang untuk tugas individunya, Anda nanti mencari isu, ya, adik-adik ya, mencari isu, apa namanya, isunya itu tadi yang saya sampaikan, mencari dan menemukan isu masalah di tempat tugas adik-adik. Yang dianggap masalah adalah ini, apa namanya, kondisi yang menjadi dampak atau akibat negatif, gitu ya. Kondisi akibat atau dampak negatif dari layanan yang ada di tempat adik-adik bertugas, ya. Seperti yang tadi saya apa namanya dialogkan dengan adik-adik itu adalah contoh apa namanya kondisi yang negatif, gitu ya. Terus nanti adik-adik diminta untuk menemukan 5 isu ya di sini. Pra-analisis. Jadi adik-adik menganalisis ada masalah apa. Untuk menemukan masalah adik-adik bisa dialog dengan rekannya. Kalau sudah tahu mentor ya tanya mentornya gitu ya. Ada masalah apa itu? Ada dampak buruk apa? Ada komplain apa dari layanan? Itu boleh dihubungkan dengan tugas adik-adik atau boleh dengan kinerja organisasinya boleh. Yang penting karena nanti adik-adik di tahap keempat harus mencari dan memberikan gagasan solusi penyelesaian, maka solusi atau gagasan itu adik-adik sendiri yang akan mengerjakan. Tidak boleh diberikan ke orang lain. Gitu ya. Dan itu harus adik-adik apa namanya pastikan yang akan dilakukan itu sesuai dengan tugas adik-adik, sesuai dengan kewenangannya. Saya masih CPNS. Kalau memberikan gagasan begini, bisa saya kerjakan enggak? Kalau tidak, maka jangan memberi solusi itu. Itu ya adik-adik ya. Nah, nanti setelah ketemu, anak masalahnya nanti 5 ya. Anda diminta menemukan 5 masalah. Dari 5 masalah itu nanti dianalisis lebih lanjut, ditapis. Ditapis itu gampangannya disortir, gitu ya. Nah, setelah disortir, diambil untuk dianalisis lebih lanjut, ya, dicari sebabnya opo kok sampai ada dampak seperti itu. Nah, setelah ketahuan sebabnya, Anda mencari dan memberikan solusi untuk mengatasi masalah. Dan solusi itu Andalah yang akan mengerjakan. Maka nanti pertimbangkan, cari apa yang bisa terjangkau untuk Anda lakukan di masa habituasi. Habituasi itu waktunya cuma 1 bulan. Maka pikirkan oleh Anda, ketika nanti Anda memberikan solusi, kegiatannya harus Anda bisa selesaikan dalam waktu 30 hari. Nah, ya, gitu ya. Jadi ini sudah tak kasih rambu-rambu dulu ini. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Bebasnya ada batasan, ada ketentuan. Oke ya. Nah, nanti adik-adik untuk merumuskan masalah itu seperti diskusi saya dengan dialog saya dengan Mas Riki tadi ya. Jadi kurang atau belum apa ya tadi eh, masih rendahnya kualitas data atau belum kurang akuntabelnya apa data-data di KUA mana gitu. Karena nanti untuk merumuskan eh, apa masalah itu harus kalimatnya kalimat negatif adik-adik ya dan harus fokus. Fokus itu kalimatnya satu pernyataan saja gitu ya. Satu pernyataan, fokus, jelas masalahnya apa. Jangan lupa lokusnya di mana. Nah, lokusnya itu ya tempat tugas adik-adik atau wilayah kerjanya. Nek KUA itu bisa nanti ke wilayah kerjanya. Jadi di kecamatan mana. Kalau madrasah ya di madrasah mana. Gitu ya. Jadi fokus, lokus, ora kaya nggawe pengantar novel gitu ya, atau cerpen, dawa-dawa kalimatnya enggak, singkat saja. Dan ada di tempat kerja adik-adik atau di wilayah kerjanya gitu. Setelah itu, adik-adik setelah ketemu 5 masalah, adik-adik harus melakukan tapis isu, ya, disortir. Nyortirnya atau menapisnya pakai 2 teknik, 1 APKL, 2 USG.
APKL itu apa? APKL itu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Cara menyortirnya, adik-adik nanti memberi skor. Skornya mulai angka 1 sampai 5. Mana yang diberi angka 1, mana yang 5, mana yang 4, 3, terserah adik-adik. Karena yang tahu kondisinya adik-adik sendiri. Saya hanya terima jadi saja, gitu ya. Cuma pertimbangannya nanti begini. Semakin hangat, semakin banyak dibicarakan, semakin sering dibicarakan oleh orang, masyarakat gitu ya, maka angkanya semakin tinggi di bagian aktualnya. Jadi trending topik gitu ya, sopo wes sing ketemu mesti sing diomongke kuwi. Neng di wae ketemu, kapan saja ketemu wes viral, semakin viral berarti semakin aktual, nilainya semakin tinggi skornya. Gitu ya, Adik-adik ya. Problematik, semakin ruwet, semakin kompleks, semakin apa namanya? Ribet. Nah, berarti skornya juga semakin tinggi, berarti semakin problematik. Kehalayakan itu masalah yang Anda angkat itu nanti berdampak kepada siapa saja. Semakin banyak yang terdampak, semakin banyak yang merasakan ruwetnya masalah itu, yang eh, apa nanti berarti skornya di bagian K atau kehalayakan. Halayak itu kan masyarakat luas gitu ya. Nah, itu jadi nek sing terdampak mung siji loro ya ora usah. Nggak usah diangkat di situ. Ojo-ojo kuwi malah jadi curhat di sini gitu ya. Nah, kasusnya kasus personal, nggak usah diangkat nek kasus personal. Oke, kelayakan itu tingkat masuk akal atau realistis. Lah yo nek masalah koyong ini, misalnya begini, Anda kesal dengan rekan Anda di tempat kerja gitu, terus itu mbok angkat dan ternyata yang merasakan itu cuma Anda toh. Nah, itu berarti tidak layak untuk dijadikan kasus gitu ya. Ada oknum yang begini dan wah itu berarti ternyata yang merasakan perilaku oknum itu mung Anda toh itu. Nah, itu berarti tidak layak untuk dijadikan masalah dalam hal ini gitu. Engkau selesaikan saja secara adat gitu ya. Ora usah digowo ning gone kene. Oke. Nah, nanti caranya gini, adik-adik ya. Setelah ditapis dengan APKL, ini misalnya isunya ABCDE 1 2 3 4 5. Dikasih skor, dijumlah, nah Anda menentukan ranking 1 sampai 3. Gitu ya. Nah, ini setelah isu 1 sampai 3 ketemu, yang tertinggi skornya Anda bawa untuk di USG, ditapis meneh, sortir lagi. Sortir lagi dengan USG, semakin mendesak isunya untuk segera diatasi, berarti urgensinya, nilainya semakin tinggi nanti Anda berikan. Semakin serius perlu disegerakan untuk diatasi, berarti itu juga angka seriusnya Anda beri yang tinggi. Semakin berpotensi berkembang luas, maka nanti growth-nya juga semakin tinggi skor yang Anda berikan. Gitu nggih. Nah, nanti gambarannya seperti ini. Nah, ketemu toh sampai nanti skor tertingginya yang mana? Itulah yang Anda jadikan sebagai isu utama yang akan Anda selesaikan. Gitu ya adik-adik ya, kita sebut yang tertinggi ini menjadi core isu, isu utama. Nah, setelah ketemu isu utama, Anda akan cari sebabnya kok sampai ada masalah begitu. Kok ada dampak seperti itu? Kok ada akibat situasi yang jadinya seperti itu? Penyebabnya apa toh? Nah, mencari penyebab itu Anda sedang berpikir dengan diagram fishbone gitu ya. Yang menyebabkan siapa? Sebabnya apa? Kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi fishbone diagram itu fungsinya untuk mencari dan menemukan penyebab dari masalah atau akibat yang kita temukan tadi. Gitu ya adik-adik ya. Gambar fishbone itu seperti ini. Ya, ada kepala ikannya, ada faktor-faktor penyebabnya yang kita gambarkan dengan duri-duri ini, ya. Ini kalau perspektif penyebab itu jadi macam-macam, tapi kita di kegiatan kita ini kita akan menggunakan ini. Man, man itu orang ya. Jadi kok ono masalah sampai menjadi seperti itu, yang menyebabkan siapa toh orangnya? Orang yang menyebabkan itu bagaimana toh dia gitu ya.
Terus orang ini atau men ini itu cara dia memberi layanan itu seperti apa toh selama ini kok sampai dadi koyong ini kondisinya. Dan dengan cara ini bahan-bahan material itu nanti alat bahan apa yang ada, apa yang tersedia, apa yang belum ada. Nah, itu berarti bicara tentang material yang ternyata ini juga menyebabkan ini tadi kondisinya. Satu lagi nanti ini bukan machine tools itu jadi satu di sini nanti ya. Satu lagi apa? Milieu. Milieu itu lingkungan, environment. Jadi ada iklim apa, ada budaya apa, ada lingkungan yang bagaimana itu. Gitu ya adik-adik ya. Nah ini nanti nyari sebabnya ojo mung siji. Nah ini ya kita lihat nih sebabnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tidak harus lima tapi ya ojo mung siji loro. Gitu nggih. Nah, nanti ini panahnya kudu cetha lho nggih. Ini harus arahnya ke sini. Ini duri-duri ikan kan ya kudu arahnya ke sini. Harus diberi panah. Terus yang kecil-kecil ini maksudnya dari men, ini loh penyebabnya, ini loh juga penyebabnya, ini maka panahnya ya harus diarahkan ke sini. Yang warna hijau itu maksudnya ternyata dari penyebab ini masih dicari tahu lagi sebabnya. Ini si orang yang mengerjakan ternyata dia itu tidak ikut prosedur. Maksudnya tidak ikut prosedur itu apa? Maka ini hijau itu memberi penjelasan terhadap penyebab ini. Jadi sebab dari penyebab. Sebab dari penyebab. Itu ya. Oh, ternyata maksudnya tidak ikut prosedur itu dia tidak pakai APD dan seterusnya. Paham ya adik-adik ya? Nek sudah nanti Anda perlu memberi tanda mana penyebab yang paling berdampak gitu. Dan penyebab itulah yang nanti akan Anda intervensi, akan Anda berikan solusinya yang bisa saya berikan, yang akan saya lakukan nanti ini loh Bu, maka Anda beri tanda begini. Jadi, nanti setelah ini Anda akan diminta menyusun kegiatan untuk mengatasi. Nah, gagasan kegiatan yang bisa Anda lakukan nanti apa di masa habituasi. Nah, gagasan ini dasarnya harus hasil Fishbone tadi yang sudah Anda beri tanda tadi. Jadi tidak semua sebab Anda atasi, tapi Anda pilih yang terjangkau, yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan, dan itu menjadi kewenangan Anda, bukan kewenangan orang lain. Jadi nanti misalnya ada guru yang tidak bisa memanfaatkan teknologi, ngajarnya cuma ceramah, toh dampaknya muridnya itu bosen, hasil belajarnya rendah, nggak bisa muridnya, nggak mudeng-mudeng, misalnya gitu kan? Nah, misalnya solusinya menurut Anda ya gurunya harus punya penguasaan di bidang IT, caranya kudu pelatihan. Lah ternyata pelatihan kui butuh dana, harus ngundang narasumber, untuk baik Anda sendiri yo ora iso. Nah, jangan pilih solusi yang begitu. Sudah ada anggaran, sudah harus mengundang melibatkan orang lain gitu. Jadi gagasan ini harus gagasan yang bisa Anda selesaikan sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, nanti setiap gagasan itu eh, Anda berikan langkahnya apa. Jadi biar gagasan Anda bisa diwujudkan, apa yang perlu Anda lakukan. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, baik. Itu sudah. Sekarang saya lanjut. Nah, nanti itu sudah download belum dari ini, dari BLC, LK-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, sambil dipelajari itu. Ini saya tunjukkan nanti jadinya begini ya, bukan isinya loh, karena ini isinya masih belum benar ini. Ini juga produknya kawan-kawan Anda itu. Eh, nah, ini nanti gini, ini APKL nek wis diisi nanti gini sampai ketemu 3 ranking pertama, habis itu di USG, setelah di USG itu nanti di apa namanya di Fishbone ya, di Fishbone. Nah ini panah-panahnya. Nah cuma ini dia belum memberi tanda nih mana yang akan dia atasi. Setelah itu nanti ada gagasannya, tapi jangan cuma 2 ya, 3 tadi ya. Gagasannya 5, walaupun di LK itu tulisannya 4 ya, tapi saya berharap Anda bisa memberikan 5 itu. 5, terus nanti langkahnya 3, terus nanti terakhir di sini ada
implementasi nilai bela negara untuk mengatasi masalah tadi itu terhubung dengan Anda sedang mengimplementasikan nilai bela negara yang mana, indikatornya yang mana seperti yang tadi simulasi saya lakukan bersama Anda tadi. Gitu ya adik-adik ya. Sebentar, saya tunjukkan. Dia. Bentar, bentar. Eh, saya mau menunjukkan contoh apa namanya? Rumusan. Bentar, bentar. Ah, nih contoh. Nanti setelah ini kalau mau ada yang ditanyakan boleh ya. Oke. Itu contoh dari pekerjaan rekan adik-adik di angkatan yang lain ya. Nah, ini seperti ini nanti. Statement masalah ya adik-adik ya. Rendahnya kemampuan siswa mana. Ini kurang lokusnya ya. Tempat eh, lokusnya belum ada ini. Nanti tolong dilengkapi. Masih rendahnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan. Nah, masih rendahnya minat belajar, masih rendahnya dan seterusnya. Gitu nggih, nanti merumuskan masalah. Jadi nggak usah kalimat panjang-panjang itu. Terus nanti gagasannya begini ini ya. Eh, terus bentar saya tunjukkan yang lain. Nah, ini contoh fishbone-nya ya. Ini contoh fishbone. Terus lebih bagus kalau fishbone-nya semoga ada di sini. Iya. Ini nih adik-adik. Nah, nanti dikasih tanda begini. Di mau. Mana tadi? Kok hilang? Nah, ini ya. Apa namanya? Diberi tanda ini. Ya, diberi tanda. Jadi ini nanti yang mau diselesaikan gitu, diberi tanda begini. Oke. Eh, Pengingat saya untuk adik-adik saat merumuskan masalah jangan keliru merumuskan sebabnya gitu ya. Jadi kurangnya sarana prasarana itu bukan masalah, itu sebabnya itu. Kalau sarana prasarana kurang, apa yang terjadi dampaknya gitu. Jadi berpikirnya nek mencari isu atau masalah, berpikir dampak negatif yang terjadi. Ya, gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Diupload nanti malam ya? Tidak ada? Sudah dianggap cukup? Sudah paham? Oke, nek wis paham ya sudah. Saya sesuai dengan dinamika kelompok ini saja gitu ya. Kalau sudah selesai, berarti sesi kita sudahi. Dan saya berharap adik-adik jangan langsung bubar dulu nih. Diskusi dulu untuk tadi nggih, membagi kelompok untuk buat video. Terus syukur-syukur nggak yel dan skenario sisan. Paling enggak rembukan dulu nanti tindak lanjutnya silakan. Gitu ya adik-adik ya. Eh, Terima kasih untuk sesi siang ini. Adik-adik bisa lanjut. Saya akan pamit untuk meninggalkan ruang Zoom kita supaya adik-adik punya waktu yang lebih leluasa untuk berdiskusi dan dialog dengan rekan di kelompok 3 ya. Tentang pembuatan Yel dan apa namanya? Dan apa tadi skenario minta tolong Mas Ketua di info ya, tadi saya di kelompok 1 lupa belum menginfokan yang ini yang untuk pembuatan Yel dan cara uploadnya ngoten nggih. Terima kasih, selamat berdiskusi, sukses untuk semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang Muslim kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih. Saya izin meninggalkan room ya.